Pura-pura lumpuh. Episode 50. Suami takut istri. Karya Via Raya. Mau kemana? Tanya Prita mencekal lengan suaminya. Gak kemana-mana, cuman mau keluar sebentar, sahut Firas. Gak usah, di sini aja. Mau ngobrol sama ibunya Anggi aja pakai keluar. Apa jangan-jangan ada yang kamu sembunyiin dari aku ya? Enggak kok. Aku gak nyembunyiin apa-apa dari kamu. Kamu nih ya, hamil malah jadi tambah sensitif begini, sahut Vira sambil mencubit hidung Prita. Ya udah, kalau emang bener gak ada yang disembunyiin, Om Firas di sini aja, nggak usah keluar. Astaga, aku harus gimana? Batin Firas kebingungan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi agar Prita mau membiarkannya keluar. Sementara ibunya Anggi sudah menunggu jawaban darinya dari tadi. Mau tidak mau, ia harus mengatakan semuanya di depan Prita. Tapi kamu jangan marah ya. Tuh kan ada sesuatu yang disembunyiin dari aku. Udah cepet jawab tuh ibunya Anggi. Janji dulu, kata Firas mengangkat jari kelingkingnya. Iya aku janji. Bawel banget sih, sungut Prita sambil menautkan kelingkingnya di kelingking Firas. Akhirnya Firas kembali melanjutkan percakapannya dengan ibu Anggi. Ia menjelaskan bahwa saat ini Anggi sedang dirawat di rumah sakit. Untuk detailnya ia tidak bisa menjelaskan, karena memang sampai pada terakhir ia menjenguk, Anggi belum juga sadar. Jadi gini Bu, rencana awal Anggi memang mau menjenguk Prita. Tapi berhubung di jalan ada kejadian yang tidak terduga, jadi saya jelasinnya juga agak bingung. Soalnya saya tidak tahu kejadiannya seperti apa. Pokoknya Anggi sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena pingsan, ujar Firas kebingungan bagaimana cara menjelaskannya. Apa? Dirawat? Aduh Pak, gimana ini putri kita? Terdengar suara ibu Anggi yang khawatir. Ibu tenang aja, kata dokter, Anggi baik-baik aja kok. Anggi pingsan cuma karena syok aja. Firas mencoba menenangkan meskipun ia belum tahu bagaimana kondisi Anggi saat ini. Rumah sakitnya di mana? Biar ibu sama bapak kesana sekarang. Sekarang sudah malam Bu, dan jam besuk juga sudah habis. Lebih baik sekarang ibu istirahat. Besok pagi ibu sama bapak bisa datang menjenguk Anggi. Tapi udah Bu, gak pakai tapi-tapian. Bener apa kata Om Firas, lebih baik sekarang kita istirahat. Besok pagi baru kita ke rumah sakit jenguk Anggi. Terdengar suara Bapak Anggi memotong ucapan Ibu Anggi dari balik telepon. Kenapa juga Bapak Anggi ikut-ikutan memanggil Firas dengan sebutan Om? Kenapa tidak memanggil dengan sebut nak saja? Atau sekedar memanggil namanya saja? Sepertinya sifat Anggi menurun dari sifat dari sang ayah. Ya udah, kalau gitu makasih ya Nak Firas. Ibu Anggi memanggil Firas dengan sebutan Nak. Iya Bu, sama-sama. Setelah menyelesaikan obrolan dengan Ibu Anggi, Firas melihat Prita yang sedang duduk sila menatap tajam ke arahnya dengan posisi kedua tangan terlipat di depan. Sekarang jelasin semuanya. Kenapa Anggi bisa dirawat? Apa ini alasan Om Firas melarang aku jenguk Mas Zafran? Aku harus jawab yang mana dulu? Kamu bisa nggak kalau nanya itu satu-satu? Om Firas. Prita menggertakkan giginya dengan manik mata yang melotot. Iya, ini aku mau jawab, dengus Firas.
Kalau seperti ini kejadiannya, Firas terlihat seperti suami takut istri. Meskipun begitu, ia tetap menceritakan segalanya. Bahwa sore tadi Anggi datang untuk menjenguknya. Namun karena melihat Pak Irsyad di jalan dekat rumah sakit dan hampir tertabrak mobil, jadi Zafran turun dan menolong Pak Irsyad. Memang Pak Irsyad selamat, tetapi justru ia yang tertabrak mobil. Terus kenapa Anggi bisa dirawat? Bukannya yang ketabrak mobil itu Mas Zafran? Tanya Prita keheranan. Nah itu dia, aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin dia syok lihat Zafran kecelakaan, makanya begitu. Tapi kenapa Om Firas nggak bilang sama aku? Sungut Prita kesal. Ia bertanya kenapa Firas tidak memberitahunya. Nggak perlu jawab. Sekarang antar aku ke ruangan Anggi. Potong Prita menggebu. Firas membawa Prita ke ruangan Anggi dan Zafran dengan perasaan yang kacau balau. Sepertinya ia takut kalau sampai istri kecilnya itu marah. Ia sudah bisa melihatnya dari tatapan mata Prita, bahwa saat ini ia sedang di tahap hendak melahap Firas hidup-hidup. Tak, panggil Firas. Apa? Jawab Prita ketus. Kamu nggak marah kan sama aku? Tanya Firas takut-takut. Enggak, cuman dikit. Mau banyak atau sedikit, yang namanya marah tetap saja marah. Dan jawabannya itu membuat Firas tertunduk lesu. Suami yang satu ini sepertinya benar-benar takut istri. Tapi bukan takut karena apa-apa. Ia takut karena ia terlalu mencintai istrinya itu. Jangan marah dong, Ta. Bujuk Firas. Kenapa harus jangan marah? Karena aku ngelakuin ini demi kamu, demi anak kita. Sahut Firas menatap sendu wajah istrinya. Gak usah lebay deh Om. Mukanya juga gak usah dijelek-jelekin gitu, kata Prita melihat wajah kusut Firas. Makanya kamu marahnya udahan dong. Aku cuma takut kamu khawatir sama keadaan Anggi. Yang ada malah bikin kamu down terus pendarahan lagi. Aku gak mau kamu kenapa-napa dan calon anak kita juga, sahut Firas sambil mengusap perut istri kecilnya. Gak usah berlebihan gitu deh Om. Kan Anggi cuman pingsan. Kalau Anggi lebih dari itu, mungkin kekhawatiran Om Firas bisa terjadi. Ternyata kekhawatiran Firas selama ini tidak beralasan. Buktinya sekarang Prita baik-baik saja. Mungkin kejadian tadi siang yang menimpa Prita membuat Firas lebih waspada. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari dokter bahwa Prita tidak boleh banyak pikiran. Jadi ia berusaha menyembunyikan keadaan Anggi pada Prita. Firas mengetuk pintu dan mendengar jawaban Anggi dari dalam. Padahal sebelumnya ia menyangka bahwa penghuni ruangan itu sudah tidur. Tapi ternyata Anggi sudah sadar dari pingsannya. Lo kenapa bisa pingsan begini sih, Nggi? Tanya Prita bergegas masuk ke dalam setelah pintu terbuka. Hehehe. Anggi tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tawa lo. Bukannya jengukin gue, malah gue yang jengukin lo. Dasar cewek barbar, kata Prita. Maaf deh Ta, gue juga gak nyangka bakal ada kejadian kayak gini yang nimpa gue. Mungkin emang udah ditakdirkan kalau gue gak boleh jengukin lo dan malas baliknya, sahut Anggi. Ngomong-ngomong, lo kenapa bisa sampai dan dirawat di rumah sakit? Tanya Anggi penasaran. Meskipun sudah terlambat, tetapi Anggi tetap bertanya karena ingin menghilangkan rasa penasarannya.
Entar deh gue ceritain. Gue males ada Om Firas di sini. Bisik Prita sambil sesekali melirik ke arah Firas. Ayo, pada ngomongin apa? Kok pakai bisik-bisik segala sih? Tegur Firas. Gak ngomongin apa-apa kok. Udah sana Om Firas, balik ke kamar. Aku mau tidur di sini sama Anggi. Usir Prita. Loh, kamu masih marah tak sama aku? Jangan marah dong. Aku gak bisa tidur kalau gak sama kamu. Rengek Firas. Bodoh. Ketus Prita tidak peduli. Mungkin malam ini Firas tidak akan bisa tidur. Sama seperti malam sebelumnya ketika Prita marah. Waktu itu Prita marah gara-gara kedatangan Indira ke rumah. Si artis menyebalkan mantan kekasih suaminya. Sekarang gara-gara Firas menyembunyikan keadaan Anggi. Ya udah, aku tidur di sini aja deh sama Zafran. Firas lebih memilih tidur bersama Zafran asalkan masih satu ruangan dengan istrinya. Setidaknya ia masih mencium aroma Prita yang kini menjadi candunya. Za, bangun Za. Astaga, ada apa Pak? Tanya Zafran terlonjak kaget. Kamu nih, dari tadi ada orang berisik-berisik di sini bukannya bangun tapi malah pules aja. Karena tidak bisa marah dengan istrinya, akhirnya Zafran yang menjadi bahan pelampiasan bagi Firas. Maaf Pak, mungkin karena badan saya pada sakit semua. Jadi tidur saya terlalu nyenyak dan tidak mendengar suara apapun, kata Zafran. Kamu bangun terus tidur di sofa. Saya nggak bisa tidur di sofa. Apalagi tidur satu ranjang sama laki-laki, ketus Firas. Ia benar-benar dibutakan emosi. Sampai-sampai seorang pasien ia suruh tidur di sofa. Sedangkan dirinya yang jelas-jelas bukan pasien malah tidur di atas ranjang pasien. Om Firas, jangan mulai lagi nih ya bikin orang kesel, kata Prita memelototi suaminya. Iya aku yang tidur di sofa, sungut Firas kesal. Good, kata Prita mengangkat ibu jarinya. Om Firas mau tidur di tempat tidur? Tanya Prita. Mau. Sahut Firas bersemangat. Kalau mau tidur di tempat tidur, mending Om Firas balik ke ruangan aku. Gak mau kalau sendirian, aku maunya sama kamu. Tolak Firas menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ya udah tidur di sofa aja, kata Prita malas. Akhirnya Firas merebahkan tubuhnya di sofa hingga terlelap. Sedangkan Zafran, ia tidak bisa memejamkan matanya lagi karena terkejut ketika dibangunkan oleh bosnya tadi. Ia melirik dan mendapati Anggi masih membuka matanya. Ia berpikir untuk menanyakan bagaimana keadaan Anggi saat ini. Anggi, panggil Zafran. Anggi tidak menjawabnya, ia hanya melirik sekilas. Kemudian kembali menatap langit-langit ruangan. Keadaan kamu gimana? Apa ada yang sakit? Tanya Zafran khawatir mengingat Anggi tidak sadarkan diri begitu lama. Bukannya menjawab pertanyaan Zafran, Anggi justru merubah posisinya menghadap Prita, yang artinya bahwa ia memunggungi Zafran. Ia berpura-pura tidur agar Zafran tidak bertanya lagi. Anggi kenapa ya? Kok sikapnya berubah gini sama aku? Batin Zafran bertanya-tanya. Ternyata kali ini bukan Firas yang tidak bisa tidur. Justru Zafranlah yang tidak bisa memejamkan matanya sama sekali karena ia memikirkan perubahan sikap Anggi padanya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share,
subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.